selamat sore. Selamat berjumpa kembali bersama Nompit. Hari ini di sore hari yang cerah ini, kita sementara berada di Makale di Toko Sembilan Jaya. Karena rencana di sore hari ini jenazah Nenek Sembilan Jaya akan dipindahkan ke dalam peti jenazah, dan terlebih dahulu diadakan ibadah. Nah, ini pasar Makale. Selamat sore Abraham Aron. Lampu ada ya, tapi tidak terlalu terang. Iya. Oh, ada di. Iya. Oh. Oh, iya. Oke, ya kita. Iya, di pasar Makale ini. Pasar Makale. Di Toko Sembilan Jaya. Yang penjual kain pakaian di Makale. Toko kain terbesar di Makale ini.
Yun din nasa ito. Lanasang mo sa tantareng mo. Lang mo. Nanar kami gampay. Lino. Bablino. Bablino. Oh, dia dong. Lanasang mo siya. Iya. Lanasang mo siya lang may ilan to. Maganda sa. Iya. Lanasang mo. Hindi kan depan to pintu, tembok kosong. Hindi kan depan to pintu may. Ini bawa lang mo pas ng pintu ko na eh. Itu pintu masuk ini deh. Bawaannya tidak ada bawaannya tanya ini baby. Malu deh ini malu di sebelah dia masih cuma. Cek, selamat cek. Ini jadi viral sekali ini menyanyi nah. Menyanyi maksudku bisa menyanyi. Bisa menyanyi? Aku misalkan natin deh. Jimmy. Oh. Jimmy. Jimmy. Iyo menarang tuh dah menani tuh mi. Pakai ya. Pakai bari na menani pakai bari tuh anda. Ini longsoran nanti Jimmy na. Emor kata iya. Oh, teh apa di bagi. Halo Tanda. Bagaimana kabar? Kabar baik. Oke, mantap. Sangat TV. Ya, Terkenal. Laminansi. Tadi belum di sini di rumah, di sini di sini. Oke, tidak. Halo. Bisa kalah tuh. Oke. Bagaimana Kareba? Karema melo. Iya, selamat pagi Pak semua yang hadir di pelataran kita. Oke, Aron besok akan dipindahkan ke Ariang. Ariang Makale. Akan kita di lapor
Apa dari pasangan lah? Halo. Iya sekawan. Iya, selamat. Hanya pasangan lah dari pasangan lah. Sekawan kali ya? Hah? 3 sekawan. Sangat lah teh. Oh. Ya. Sangat lah ada 3 sekawan. Kali itu kila. Ada dua kalian teh. Beta TV teh. Negara berlangganan beta sementara jalan. Oh. Ini campurnya. Taruh yang mau, kan? Halo. Cocok nggak? Om Estel. Lui mau nuduh kamu dulu. Udah lihat kalau udah masuk. Nggak bisa pakai apa yang detek. Mau itu kursi main detek, sini saja. Berani dong itu. Lo pernah kayak belok, Mas? Ini memang tidak ada laku.
Iya, supaya lalu sampai sini. Sampai sini. Ini mati sampai. Ini sampai. Ada di kosong di sana, juga bagus ya. Ini banyak besi. Iya. Bagus sana, masih kosong itu sana. Masuk. Kalau masuk di kursi Dep, itu saja Dep dia matangnya. Ano sampai na? bisa begitu. Sampai na. Depi. Bisa Depi. Be, musorong dito yung edit eh. Ganito yung kosong dito yung Kalau kosong melati. Iya, jadi disampaikan bagi kita sekalian yang rindu untuk melantunkan puji-pujian penghiburan segera melapor. Terima kasih. Jadi siap. Muka sa kepala aku. Lidah. Hina muka. Jangan. Nanti kan pada tuh dari Setelah puluhan tahunnya Kau turun deh. Presente kili na dia bisa presente sana na pamoja kecuali pakai alat. Pengen mau ke sini jauh hari sebelumnya kita ceritakan tempat di sini sama sudah musuh Islam.
Iya. Ya, oke. Halo, cerita. Bagaimana? Awan. Awan. Mantap.
Dari balik ke yang tu ya. Kira nung gereja doh ya. Oh iya, ada banyak bunda di sini. Oke bunda. Neneknya Tisa. Ya. Oke. Dari bawa kamu layani dok ente. Oh langsung ya. Oh iya. Oh iya. Siapa ada dalam panik buatnya apa? Bisa lembat nih lek. Siapa ada? Makan baik. Ya.
sama dia. Jalan style dia. Jalan style dia. Apa? Itu. Teh. Oke ya. Shalom. Selamat malam bagi kita sekalian. Kita sedikit maju di bidang waktu. Ada keterlambatan sedikit oleh karena di luar perkiraan kami ada penambahan fotokopi liturgi. Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, sidang ibadah perkabungan pada malam ini di tengah-tengah kita sekalian yang hadir di rumah duka, jemaat beserta segenap keluarga menyampaikan selamat malam, salam kepada kita, selamat berjumpa di sini, dan terima kasih atas segala kehadiran kita di rumah duka bersama-sama dengan keluarga untuk selalu datang kepadanya, kepada Tuhan, memohon pertolongan, memohon perlindungan, penghiburan dari Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, sidang ibadah penghiburan yang Tuhan kasihi, di dalam kebersamaan kita di malam ini kita akan dituntun atau dibantu oleh rangkaian acara-acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama adalah pengantar yang sementara. Yang kedua adalah pelayanan ibadah penghiburan yang akan
dipimpin oleh Majelis Jemaat Ebenezer Rumbe. Yang ketiga adalah penyampaian dari pihak pemerintah. Keempat, ungkapan hati dari keluarga. Seterusnya, yang kelima adalah penyampaian majelis gereja. Yang berikut istirahat dan penutup. Mari kita tetap bersama-sama tenang dan kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu pelayanan ibadah pengukuran pada liturgis dan Bapak Pendeta. Waktu dan tempat kami berikan. Sidang pergabungan yang sama-sama dikasihi dalam Kristus Yesus. Hari ini kita boleh hadir bersama dari berbagai tempat di pelataran duka di tempat ini untuk saling menghibur keluarga yang berduka. Marilah kita bangkit berdiri, kita melantunkan pujian, Saikan menolong buang, kita nyanyikan 3 kali. Saudara-saudara, ibadah penghiburan bersama keluarga almarhumah Maria Saleh Ranggabunga berlangsung dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta tuntunan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Mari sidang perkabungan kita membaca Mazmur pasal 4 ayat 2 sampai 7 dan 9.
Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku di dalam kesesatan. Engkau memberi kelegaan kepadaku. Hai orang-orang besar, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Amin. Suara Yesus ku dengar, hai Maria. Kita akan mendengarkan lantunan pujian secara berturut-turut. Yang pertama, persembahan pujian dari Bukit Ora. Yang kedua, persembahan pujian dari Dasawisma Mamulu. Yang ketiga, persembahan pujian dari keluarga psikolog dengan judul lagu Tangi Tang Maranga. Yang keempat, persembahan pujian dari keluarga Randa Bunga. Dan yang kelima, persembahan pujian dari keluarga dengan judul Batik. Secara berturut-turut dipersilakan.
Bisa di sini.
persembahan pujian keluarga dari psikolog dengan judul lagu Tangi Tang Marang.
Selanjutnya dari keluarga Harandabungan. Di sini. Depan karena musiknya kita, nanti masuk kita. Begitu mereka ya. Miring-miring ke sana. Aku takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Pujian keluarga dengan judul lagu Batik.
Bapak Ibu, bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan dibuatkan kepada kita. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah duka kita yang melanda kehidupan kami Bapa, kami menangis karena duka kita yang ada. Namun di tengah-tengah duka ini pun kami tetap melihat dan merasakan bahwa meskipun kami berduka, meskipun kami menangis, tetapi kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan terus kami alami hingga saat ini. Bapa, melalui kekuatan yang Engkau nyatakan bagi kami, melalui kasih-Mu itu kami boleh dimungkinkan untuk duduk bersama di pelataran muka ini, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan biarlah melalui kehadiran kami boleh menjadi kekuatan bagi segenap rumpun keluarga berduka. Terlebih ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami saat ini, kami merindukan kebenaran firman Tuhan menyapa kehidupan kami. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pemikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa makna firman Tuhan yang kami akan buka, baca, bahkan renungkan secara bersama-sama. Kuasai kami, jauhkan kami dari segala halangan, rintangan, godaan, kuasa-kuasa kegelapan, sehingga ibadah yang kami lakukan saat ini berkenan kepadamu. Bapa, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarnya. Dalam Kristus Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang saya telah pilih dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Matius pasal 25 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Firman Tuhan yang datang kepada kita berbunyi demikian. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah,
sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang sempat kita baca dan dengarkan saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarnya, lalu memperlakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk duduk bersama di pelataran duka ini, untuk saling menguatkan, menghiburkan satu dengan yang lain, istimewa kepada segenap anak-anak dan cucu, bahkan seluruh rumpun keluarga berduka. Kita telah mendengarkan bacaan kita pada malam hari ini. Baik, tak saya berkurang tinggalan dalam itu bagus sahabat. Udah mau apa katana ulembi nalian tu di Popinani Solanasang, sia itu naponet Popinani keluarga sia jasa Wisma. Jadi baik tak saya orang budak-budak buat bogara. Ya Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia, kita akan tiba pada titik yang namanya kematian. Dan kematian merupakan pintu gerbang untuk menjalani kehidupan awal bersama dengan Allah ketika Allah dalam Yesus Kristus datang untuk menghakimi. Dan siapa yang dikenannya, maka itulah yang akan menikmati kehidupan bersama dengan Allah. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, semua orang tentu dia nak terlambat le. Atau ada dari antara kita yang tidak pernah terlambat? Ya, perbedaannya hanyalah seberapa sering. Ada yang sering kali, ada juga yang jarang. Tapi satu hal yang disadari adalah ia terlambat kira-kira umbanaka nakuatu penanta toh. Kalau yang sering-sering mungkin dianggap biasa, tapi ya kayak jarang-jarang na terlambat, ya pasti den perasaan tidak nyaman, perasaan penyesalan, pokok kengku madomi orang ina. Jadi keterlambatan itu memberikan konsekuensi yang tidak menyenangkan. Itu ketika kita terlambat dalam kegiatan-kegiatan seperti ini atau kegiatan-kegiatan lain. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana jika keterlambatan yang terjadi terkait dengan persiapan kita dalam menyambut kedatangan Tuhan? Kira-kira umpal anak buah. Dan itulah yang diingatkan oleh penulis Injil Matius yang kita baca dan dengarkan pada malam hari ini, di mana Tuhan Yesus jauh sebelumnya memberitakan kerajaan Allah juga dengan menggunakan budaya di lingkungannya di dalam perumpamaan ajarannya. Jadi dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus memperingatkan murid-muridnya untuk
senantiasa berjaga-jaga, selalu siap sedia menyambut kedatangan kerajaan Allah yang sempurna. Nah, kesempurnaan kerajaan Allah atas dunia itu akan terjadi saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Mengingat banyak pencobaan dan penganiayaan yang menerpa kehidupan umat Tuhan, maka mereka harus diingatkan dengan sungguh-sungguh dan dengan cara sederhana dan mudah diingat, mudah dipahami. Mereka harus selalu berjaga-jaga dan siap sedia. Jika tidak diperingatkan dan sungguh-sungguh berjaga-jaga dan siap sedia, mereka tidak akan tahan terhadap pencobaan-pencobaan dan penganiayaan dalam hidupnya, yang akhirnya mereka akan kehilangan keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, supaya peringatan-peringatannya melalui perumpamaan mudah dipahami dan diingat, Tuhan Yesus menggunakan tradisi atau budaya yang ada di lingkungan hidup mereka saat itu. Budaya yang diambilnya itu adalah tentang perkawinan. Jadi dalam tradisi perkawinan pada zaman itu ada 10 orang gadis yang menyambut mempelai pria yang berjalan menuju rumah mempelai wanita. Kedatangan mempelai pria itu terjadi pada malam hari, sehingga 10 gadis itu harus menggunakan pelita untuk menyambut kedatangannya. Pelita itu diperlukan untuk menerangi jalan yang dilewati oleh mempelai pria itu beserta dengan rombongannya, juga untuk menghormatinya serta untuk merayakan kedatangan mempelai pria. Yang diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan itu, ternyata mempelai pria itu lama tidak datang-datang sampai larut malam. Akibatnya, semua gadis itu mengantuk dan tertidur, serta pelita mereka padam karena habis minyaknya. Yang lebih buruk adalah ketika mempelai pria itu datang, 5 gadis di antara mereka itu bodoh karena tidak menyiapkan minyak cadangan. 5 gadis bodoh itu meminta minyak kepada 5 teman gadis yang bijak yang menyiapkan minyak cadangan, tetapi tidak diberikan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat keberadaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, apa kira-kira yang membedakan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini? Apakah 5 gadis bijaksana lebih tahu kapan sang mempelai laki-laki datang? Apakah karena mereka tidak tertidur? Apakah mereka membawa pelita yang lebih baik dibanding dengan temannya yang lain? Saudara-saudara, ternyata tidak. Keduanya sama-sama tidak tahu kapan mempelai itu datang. Mereka sama-sama tertidur. Mereka sama-sama setia menanti kedatangan sang mempelai. Sama-sama kaget ketika mendengar mempelai datang. Pelita yang dibawa ke 5 gadis bijaksana sama saja dengan pelita yang dibawa ke 5 gadis lainnya. Pada saat mereka semua sedang menanti, memang tidak tampak perbedaan antara yang bijak dan yang bodoh. Ketika mereka sedang menanti, semuanya sama. Lalu apa yang membedakan antara yang bijak dan yang bodoh ini?
itu akan tampak pada saat mempelai pria menjelang tiba, saat yang tak seorang pun bisa mengetahuinya. Disitulah akan terlihat siapa yang bijak, siapa yang bodoh. Lalu apa yang membedakannya? Kelima gadis bijaksana tidak hanya membawa berita mereka, tetapi mereka juga mempersiapkan minyak tambahan. Mereka sudah punya cadangan. Sedangkan 5 gadis yang bodoh ini, mereka tidak menyiapkan cadangannya. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, dari perumpamaan ini, apa pelajaran penting yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang Tuhan anugerahkan ini? Melalui perumpamaan ini mau mengajak kepada kita untuk berjaga-jaga. Yesus dapat datang sewaktu-waktu. Bila saat itu tiba, tidak ada kesempatan kedua. Ketika saat itu tiba, tidak ada lagi kesempatan untuk berjuang. Oleh karena itu, senantiasa diingatkan bahwa dalam menjalani kehidupan ini, berjaga-jagalah. Apapun persoalan, apapun pergumulan yang kita jalani dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini, kita diajak untuk terus berjaga-jaga, mempersiapkan diri. Karena mereka yang tidak siap harus menanggung akibat fatal yang kekal. Nah, oleh karena itu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua, sejauh manakah Anda dan saya telah mempersiapkan diri dalam menyambut hari penghakiman Tuhan? Apakah Anda telah memiliki fokus yang kuat dan persiapan yang cermat untuk hari kedatangannya? Dari kisah ini kita belajar bahwa hidup yang kita jalani saat ini adalah kesempatan yang dianugerahkan kepada kita untuk bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan. Kedatangannya kelak akan menjadi kesempurnaan keselamatan kita. Sayangnya, Bapak Ibu saudara-saudara dan saya, banyak orang abai dan belum menjalani hidupnya dengan bertanggung jawab. Banyak orang yang tidak peduli terhadap kehidupan yang seharusnya kita perjuangkan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan, saya dan saudara, Bapak Ibu saudara-saudara, kasih keluarga, kita diajak. Meskipun kita berduka, meskipun naliwa kumama pating penanta bilana tatante indo nenek, meskipun dalam menjalani kehidupan kita begitu banyak pergumulan yang kita hadapi, yang terkadang menyita pemikiran kita, menyita tenaga kita. Yang di Pakira lagi kumua lama santi di kantika Tuhan ya Tuhan. Karena kita juga tidak tahu kapan kematian menjemput kita, kapan kematian itu menghampiri kehidupan kita. Karena kalau kita sudah mengalami jalan kematian, kita tinggal siap untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menghakimi kita. Jadi
Justru ketika Tuhan masih mengizinkan kita menjalani kehidupan ini, ketika Tuhan masih memberikan kita napas kehidupan, disitulah kita harus memperjuangkan kehidupan kita dengan baik, dengan penuh tanggung jawab kepada Sang Pemberi hidup ini. Seorang pun tahu kapan Tuhan datang. Yang kita tahu adalah Tuhan pasti datang. Kesiapan diri yang baik dalam menyambut kedatangan Tuhan adalah cermin dari kesetiaan kita. Hanya menantikan dengan setia dalam arti sabar menanti dan tidak mempersiapkan diri dengan baik adalah sia-sia. Kita sudah sabar menanti, tetapi ketika kita tidak mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin, maka sia-sia. Kesetiaan itu perlu diwujudkan dalam sikap hidup yang nyata, yang konkret. Saudara-saudara, dari bacaan kita ini mau mengingatkan sekali lagi, mengingatkan kepada kita. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita napas kehidupan, masih memberikan kita masih sehat, kuat, segar bugar. Dan oleh karena itu, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, baik saya, ibu bapak, saudara-saudara, kepada anak-anak dan cucu dari almarhumah, bahkan segenap rumpun keluarga. Dan karena duka cita ini menekan kehidupan kita, lalu kita lalai untuk memperjuangkan kehidupan yang semestinya kita lakukan sesuai dengan kehendaknya. Meskipun kita berduka cita yang dalam, meskipun duka ini menekan kehidupan kita, tetapi yang pasti adalah kita akan kuat. Kita tetap kuat menjalani hidup ini karena Tuhan senantiasa berjanji memberikan kita kekuatan ketika kita mengalami pergumulan duka cita. Hanya Roh Kudus menuntun kita semua sehingga dalam menjalani kisah hidup kita yang Tuhan karuniakan ini, kita sungguh-sungguh menjalaninya dengan baik. Amin. Sidang pergabungan yang sama-sama dikasihi Tuhan, kita akan menyatakan ungkapan hati kita melalui pundikasi yang akan dijalankan di malam hari ini. Mengiringi pundikasi, kita melantunkan pujian di heningnya malam ini. Heningnya malam ini
Dipersilakan secara berturut-turut lantunan pujian. Yang pertama, paduan suara Jemaat Meriba Manggau. Yang kedua, PWGT Klasis Makale. Yang ketiga, paduan suara PWGT Jemaat Ebenezer Rumbe. Yang keempat, pujian dari lansia Jemaat Ebenezer Rumbe. Yang kelima, vokal grup dari PKBGT Jemaat Ebenezer Rumbe dengan judul lagu Tuhan Gunung Batuku. Dan yang keenam, musik ukulele dari Jemaat Ebenezer Rumbe. Secara berturut-turut dipersilakan. Di Karang Toraja di Makale.
Sekali lagi persembahan pujian yang pertama paduan suara jemaat Bali Pamangkau, yang kedua PWGT kelas Makale, ketiga PWGT jemaat Ebenezer Rumbe, keempat lansia jemaat Ebenezer Rumbe, kelima PKBGT jemaat Ebenezer Rumbe, dan yang keenam musik ukulele dari jemaat Ebenezer Rumbe. Kecil ibunda pelihara, hidup senang di atas pangkuannya. Ronta dan tangis pun diredakannya. Kasih ibu menjaga anaknya. Selamatkan dunia demi cintanya, tak mengeluh di dalam sengsaranya, hanya ampunan yang diberikannya. Kasih Tuhan terlebih indahnya, kasih tiada bandingnya. Hidup ini di dalam tangannya, berharaplah kepadanya. Diaturnya kan langkah hidup ini, dihitungnya kan umur usia. Sehelai rambut pun tak akan gugur bila itu bukan kehendaknya. Kasih Tuhan terlebih indahnya, kasih tiada bandingnya. Hidup ini di dalam tangannya, berharaplah kepadanya.
Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. PWGT Jemaat TBNSR Rumbe. Setelah itu lansia. Setelah lansia, musik populer. Ya, jadi diralat musik populer setelah kita menempatkan orang tua di dalam peti. Dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, kelaparan-Kau, ketelanjangan-Kau, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku
kasih-Mu melebihi segala-galanya, melebihi pergumulan kami, bahkan melebihi penderitaan kami. Tak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Tak satu pun yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, Yesus. Dia pada lansia. Lansia kalau namanya lansia lagi. Pisang pelik. Lansia.
mertuanya? Dia perkawinan nih. PKB? Dia di PKB. PKB. PKB apa? PKB lagi. PKB. Kamu apa? PKB. Jam tempat tidak apa? Jam tidak ada. Cengkraman musuh harimau, kalimat melilit aku di tengah lautan keruh, menghadang pada hari sialku. Dari cengkraman musuh harimau, kalimat melilit aku di tengah lautan keruh, menghadang pada hari sialku. Ya Tuhan, gunung-gunung batuku, guguk pertahananku. Aku berseru kepadamu, sandi-sandikanlah telingamu. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Ikatlah pinggangku dengan keperkasaanmu. Ku buat segala musuhku lari daripadaku. Dari cengkraman musuh kalimat melilit aku di tengah lautan keruh, menghadang pada hari sialku. Ya Tuhan, gunung-gunung batuku, guguk pertahananku. Aku berseru kepadamu, sandi-sandikanlah telingamu. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Ikatlah pinggangku dengan keperkasaanmu. Ku buat segala musuhku
sedikanlah telingamu, sembunyikan sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Ikatlah pinggangku dengan keperkasaanmu. Ku buat segala musuhku lari-lari padaku. Ya, kita akan memasukkan jenazah orang tua kasih kita ke dalam peti yang sudah disiapkan oleh keluarga. Untuk itu kepada segenap keluarga akan duduk untuk mempersiapkan diri untuk mengangkat menempatkan orang tua kasih kita di tempat yang sudah ditentukan oleh keluarga. Hadirin sedang pertemuan kita melakukan pujian. Oh ya terus. Oke, kita lagi sudah kemudian kan coba panggil dulu. Kamu harus setting, nang kayak ini nih, setting. Setting. Mbak setting mah. Iya, mana setting? Setting nang kayak itu. Kan tidak kan di sini mau kok, mau masuk nih. Iya. Harus baik dulu. Iya. Iya, begitu saja. Supaya jangan buru-buru deh. Iya.
Sebaya dulu. Iya, sadong ipanake anu na harap-harapan na mamelo lang no. Bisa nanti deh. Ya masih maro tuh ke bantang na te patama, bayun na te patama. Iya. Tuh ke ba? Berdoa berarti. Iya. Berapa pendeta? Kami yang pendeta itu na sumbayang. Iya, Lagi ba na dia ka? Already, bagaimana komunikasi pendeta? siap. Doa saja, asumsi. Beri memori. Nalura. Kali saya gitu sih ngalah. Haji. Dekon. Sudah, misalnya kami baca komando. Ini belum ada pannya dalam masa aku kasih masuk. Rizky Fajar. Ada teman yang ikut acara di betul. Oh gitu. Tidak ada, tidak dimintakan. Ya nanti, emang mau nambah sumbangan teh. Ya tuh udah sapat kan dia tuh. Saya di timbar ya. Doakan saja. Emang apa lah nala di? Iya, simana di memori saja. Iya. Ataman ni bayun na misa, man kamu to. Lagi mana keluarga yulu, karena aku. Kalau ke hari lepas di kota Epan. Oh semat hidup di Marco. Di sini saja sebenarnya kita akan masuk ke ini. Mangkat ya ibadah memang. Iya, berdoa, doa safar dari kita doakan itu. Udah cepat udah loh. Kita berdoa kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini kami dengan penuh kerendahan hati mengambil keputusan kami boleh diberikan kekuatan kesehatan yang baik sehingga kami dimampukan untuk duduk bersama dalam menghadapi pergumulan berkat kita yang kami alami. Iya Bapa di sorga, di tengah-tengah pergumulan ini kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan dengarkan itu boleh kami hayati dan lakukan dalam seluruh keberadaan kehidupan kami untuk bagaimana kami menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan untuk terus berjaga-jaga dalam menjalani hidup ini. Apapun tantangan, apapun pergumulan yang kami hadapi, Engkaulah yang menjadi tempat perteduhan kami, Engkaulah yang senantiasa kami andalkan dalam kehidupan kami. Juga ya Tuhan, melalui puji-pujian yang boleh kami angkat kepada-Mu baik secara bersama-sama melalui paduan suara, terus solo, kiranya itu boleh menjadi kekuatan dan memberikan penguatan kepada segenap rumpun keluarga. Juga ya Tuhan, melalui ibadah kami saat ini kami telah menyatakan persembahan kami, Engkau kiranya berkenan atas persembahan umat-Mu.
Juga saat ini Tuhan, kami datang kepadamu membawa seluruh kehidupan anak-anak dan cucu. Iya Bapa di sorga, Engkau terus berikan kekuatan kesehatan yang baik bagi mereka, sehingga mereka boleh tetap kuat dan sehat dalam menjalani kehidupan ini, teristimewa dalam menghadapi pergumulan oleh karena kepergian orang tua yang terkasih kami, Tuhan, terkasih kami. Dan segenap rumput keluarga boleh terus tabah Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupannya kepada-Mu. Dan ya Tuhan, saat ini keluarga yang memasukkan jenazah ke dalam peti, kami percaya bahwa ini kami lakukan sebagai wujud pengorbanan kami kepada orang kasih kami untuk kami tempatkan ke tempat yang disiapkan keluarga untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Engkau terus kuatkan dan hidupkan segenap rumput keluarga. Ya Allah, keluarga terus melihat bahwa meskipun keluarga kehilangan panutan orang tua terkasih kami, namun teladannya dia terus nampakkan dalam kehidupan mereka sehari-hari bahwa apa yang sudah diteladankan oleh orang tua untuk senantiasa waspada dan berpengharapan dalam kehidupan ini, kiranya itu boleh terus hidup dalam kehidupan seluruh rumput keluarga, anak-anak dan cucu. Iya Bapa Surga, kiranya melalui kegiatan memasukkan jenazah ke dalam peti ini kami boleh diingatkan kembali bahwa sebagai manusia kami akan meninggalkan dunia ini, kami akan kembali kepada Sang Pemilik hidup ini. Oleh karena itu kami yang masih hidup terus kuat dan terus menjalani hidup ini yang sebaik mungkin sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada keluarga yang boleh menempatkan jenazah orang tua terkasih dalam peti, dan kiranya ke depan Tuhan Engkau menolong sehingga rencana untuk pemakaman orang tua terkasih kami ini boleh berjalan dengan baik, dan jika Tuhan berkenan pada besok hari jenazah akan dipindahkan ke yang Tuhan tolong Engkau berkenan rencana ini sehingga rencana ini boleh berjalan dengan baik. Ya Bapa di sorga, malam telah menyelubungi kehidupan kami, dan kita tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami, namun kami percaya bahwa ketika kami hidup di dalam Tuhan, kami akan kuat dan kami akan dimampukan untuk melewati malam ini dengan bersama. Ya Allah Bapa kami di sorga, terima kasih untuk segala kasih sayang-Mu yang boleh Engkau nyatakan bagi segenap rumput keluarga, dan Engkau terus menghapus air mata mereka. Engkau yang akan memberikan kekuatan baik kekuatan fisik maupun kekuatan iman, sehingga dalam rencana-rencana keluarga ke depan boleh dilakukan di dalam Tuhan dan boleh berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Bapa, ini pengharapan kami, ini doa kami, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakan kami, dan kami datang kepadamu di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa mengajarkan berdoa bersama-sama demikian. Silakan.
Sebab di sana may lipat ako. Kinanulan, ano pa nga Simbolis banget itu. Tergantung segala namanya itu akan bisa jadi masuk. nanti sih. Oh, nanti dia beda talong ko dulu. Sipigin dito. Iyo. Dako dito. Di situ bang bisa jadi masuk. Nakuha ang simbolis mga dulu ba yun? Di sini menyanyi saya kita Lagi doa ibu. Di sini bilang menyanyi doa ibu. Di sini saya menyanyi. Tiga. Iya kita menyanyi satu. Suruh di bawah. Mana keluarga sih masih belum mau Menyanyi kita di sini menyanyi. doa ibuku. Iya. Suruh orjen jong na, main di abang mana orjen. Suruh doa ibuku. Di doa ibuku kasih kalau bisa di Waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada luka ku kenal, tak kunjung mengenang di sore hari nan sepi. Sujud berdoa ku dengar, namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku dengar. Ada namaku disebut sering Ya gimana tuh lah? sering kali ku kenang di masa yang berat, di kala hidup mendesak dan narisku sesat, melintas gambar ibuku sewaktu bertelut, sembari sayupku dengar, namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku dengar. Ada namaku disebut. Sekarang dia telah pergi ke rumah yang senang, namun kasihnya padaku selalu ku kenang. Telah di sana kami pun
disebut, didoa ibuku dengar, ada namaku disebut, didoa ibuku, namaku disebut, didoa ibuku dengar, ada namaku disebut, ada namaku disebut. Dipersilakan musik populer jemaah Ebenezer untuk Halo Nengsin. Kita no oke sih begini. Alumni. Again. Mau kuliah deh dong. Mau kuliah deh. Waduh nih betul kuliah deh. Ada boleh ambil.
Aduh. Sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pengutusan dan berkat. Mari kita bangkitkan diri. Firman-Mu kupegang selalu saat duka, saat senang. Mas sudah minat. Ulang minat. Saat suka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, megang berdoa berteduh. Pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Kepada segenap keluarga tidak jemaat kekasih Tuhan, pergilah, tetaplah kuat menjalani hidup ini. Yakinlah bahwa Allah sumber penyempurnaan sejati bagi segenap rumpun keluarga dan segenap jemaat Tuhan. Berjaga-jagalah dalam kehidupan yang Tuhan masukkan kepadamu, dan serahkan hati dan pemikiranmu dari berkata itu. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala manusia akan memelihara hati dan pemikiranmu, akan menuntun, menyertai, memberkati dan menghiburkan segala keluarga dalam Mari dapur. Oh. Malalar kesuluk di duka tayo. Oke guys. Hadir tuh ya. Oke, mantap. Dia tahu mana? Dia mau kok. Tadi dia rekam tu je. Nah, kita aku tadi besar kilala ni yang pos kita kira lah. Kende konde. Oh iya. Maliun di tela ko eh. Iya. Tak mau siapa surat. Iya. Ini Pir. 2020. Ini ada dia di
Oke, baik. Tante Angel, salam umpit. Tante Angel, beri Tante Angel tuh. Oke guys. Nah. Oi, ilo li. Ilo li. Dia boleh malo inten nah. Terus dulu. Oke, baik. Baik. Pamak tamu karir dekat. Jadi lah, kau tembus nak kan. Oke guys. Wah. Ntar udah dulu keluar. Wow, ini keluar deh. Halo guys. Halo. Sukses ya. Dengan Om Fit ya. Iya, Om Fit. Terima kasih. Oke. Kata-kata hari ini. Mana? Sini kok ke. Sini kok ke mau kasih kata-kata. Sudah nih. Oh iya, oke bikin. Ya mau Bapak Ibu, saudara sekalian, sidang ibadah penyuburan kepada Tuhan sudah telah hadir dalam puji-pujian, baik itu solo, paduan suara, vokal grup, dan musik, juga dalam doa dan harapan, dan yang paling penting kita telah kembali mendengarkan firman penghiburan dan juga berkat. Itulah keutuhan ibadah kita pada malam hari ini. Oke, dari salam sama cewek Om Fit. Oke, baik, mari pasa. Menyempurnakan semuanya itu. Bapak dan Ibu, kita melangkah ke acara yang berikutnya. Halo Bunda. Acara yang ketiga adalah penyampaian dari pihak pemerintah. Ya, kasih lama-lama. Kepada pemerintah Sudah Mi. Oh. hadir, Yang di belakang. kami beri kesempatan yang telah disampaikan kepada kita semua. Tadi ke di belakang. Apa tuh? Ada ya? Oh, baik. Berikutnya adalah ungkapan hati dari keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Menara. Halo bosku. Tadi 70 rakyat lah fokus. Kita 60 ntar lihat tuh. Bang. Kilawang pa kalian nalang kaya. Mau payung mana si kaya. Oke. Ya. Halo. Oke. Halo. Selamat malam. Yang terhormat hambanya Bapak Pendeta yang telah melayani kebenaran firman Tuhan. Yang terhormat guru majelis dari Gereja Ebenezer Sumbe, kepada seluruh keluarga, Bapak Ibu yang
berkenan hadir pada malam hari ini dalam rangka memberikan dukungan dan simpati kepada kami yang mengalami duka cita. Setiap tatapan yang hangat, jabat tangan untuk sahabat, seluruh Bapak Ibu, ya, sangat menguatkan kami dalam menjalani akan peristiwa kematian akan ibu tercinta kami, oma, nenek dari seluruh anak-anak kami. Tentunya tiada kata lain yang kami boleh sampaikan pada malam hari ini, hanya terima kasih. Terima kasih dan terima kasih kepada berbagai pihak yang boleh dan berkenan hadir untuk memberikan dukungan kepada kami. Sangat kami rasakan sangat luar biasa. Dari ibadah pertama, ibadah kedua, pada saat orang tua kami meninggal dunia, dan pada malam hari ini luar biasa kami rasakan kehangatan, kami rasakan dukungan cinta, dukungan doa, dukungan air mata dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk itu. Kami hanya mampu berdoa semoga kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Sekali lagi terima kasih, Turi Sumanga, Bumi Melo. Itulah penyampaian isi hati dari keluarga. Terima kasih. Berikutnya penyampaian dari majelis gereja yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Gereja atau Pak Pendeta. Silakan Pak. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Jadi sesuai dengan komunikasi bersama dengan keluarga bahwa besok kita akan ibadah jam 11:30 siang. Setelah ibadah kita membawa untuk kita ke Ariang. Dan penyampaian kepada kita sekalian bahwa ibadah besok sedianya akan dilayani oleh jemaat dari Rantai Pao, tapi karena satu dan lain hal mereka tidak berkesempatan untuk hadir karena ada juga kegiatan yang sama. Menurut informasi dari Bapak Pendeta Yonatan Terudung, kami berkomunikasi dengan beliau dan dia mengatakan bahwa kami rindu untuk melayani, tetapi karena ada kegiatan yang bersamaan sehingga kami bukan berarti bahwa kami tidak mau melayani, tetapi kami belum berkesempatan untuk itu. Nanti di kegiatan atau di acara berikutnya kemungkinan baru jemaat Elim Rantai Pao akan bergabung dengan kita untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Jadi seperti itu. Jadi ibadah besok sedianya akan dilayani oleh jemaat Elim Rantai Pao. Kita dengan satu dan lain hal sehingga jemaat pendeta tidak bisa hadir besok, sehingga yang akan mengambil bagian besok adalah jemaat Ebenezer Ruben. Ya, mungkin demikian penyampaian kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sudah jelas dari
penyampaian majelis gereja untuk kegiatan besok hari. Berikutnya kita masuk dalam waktu istirahat. Jadi dalam waktu istirahat ini kita sudah bisa ngobrol dengan sahabat-sahabat di sekitar kita, kiri kanan. Dan juga dalam waktu istirahat ini keluarga menyiapkan santap malam untuk kita nikmati bersama nantinya. Dan bila mana sudah siap, kita akan diantar doa syukur oleh Bapak Pendeta Octavianus Bane Padang, Pendeta Jemaat Sion Makale. Jadi nanti Pak ya. Sambil menunggu selesailah sudah rangkaian acara kita malam ini, kami selaku pemandu acara mohon maaf kepada kita sekalian sekiranya dan bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan dari awal hingga selesainya acara kita malam ini. Tuhan memberkati. Selamat malam. Kita makan dulu guys. Betul sembahyang. Kalau sama pikir tambah di kuat. Oh taliban. Wah, bos kue. Tali. Oke. Oke, pasti lapar nih, sore. Apa ya bosku ya? Elis tuh ada Elis. Saya biar ke Elis kan. Wah, guys. Ada sup. Oh iya.
sini. Belum sedap dulu. Dapur. Di dapur dengan di Oke, atas sudah. loteng atas. Sudah di loteng. Ya sudah di sebuah bilik. Nih ya. Tak ada bertambah terus. Tak ada bertambah terus. Oke guys, kita waktu udah makan. Kapan acaranya? Nah, bulan Desember. Tanggal 8 kayaknya. Ya. Mbak Mira. Hah? Apa di shot itu? Oh, sapi itu. Sapi kok jangan mi. Ya, oke, baik. Ya. Amin, terima kasih. Wah, bunda-bunda pasar memang luar biasa. Apa itu dimasak? Wih. Weh. Itu boyo supnya. Apa itu? Anu. Bernebon. Bernebon. Weh, bernebon ada kacang bunyi. Oh itu kokinya di depan ya. Piong anu, piong balau. Yang kecil badannya. Yang besar badannya kokinya. Mana itu? Itu yang besar badannya Pak Oh, koki. Koki Weh. ya. Mantap, weh. Halo. Hai. Oke. Nasinya lagi, Pak. Nasinya lagi, nasinya. Iya, nasi. Acaranya nanti bulan Desember tanggal piro tuh? 11. Iya. Paling jangan semuanya. Anessa. Itu lagi. Mana? Roberto chef. Oke, chef lagi. Chefnya lagi masak. Gue bening-bening nasangnya saya ibu-ibu pasar nih. Iya dong. Ibu-ibu pasar. Pasar lebay dong. Ibu-ibu gaul semua yang bagus. Oke. Sumbi dulu, Bos. Oke. Ini kita bos. Oke. Owner Sembilan Jaya. Iya, owner Sembilan Jaya itu. Owner Sembilan Jaya. Oke, bosku. Sumbi dulu, owner. Iya. Akan kau dicari ini nanti makanan leh. Oke, terima kasih. Bunda. Lagi Mandele. Oh iya. Iya. Pernah kita itu ande. Bandung kita. Nah merang itu. Mukanya tuh yang muka lempar kok piring kok. Oh ini tuh perkoan le. Untuk kepeles sana mana yang mau. Nah kita berai kan plastik ini aku lombus tuh.
Hai, sempit dia. Iya. Ini lowongan. Memang saya tidak bisa tinggal. Weh, cari ini merah tentang. Weh. Semua mau 25 tahun. Oh. Apa kurang? Nah, masih sempit jadi kita sebentar Bu. Saya masih sempit. Masih sempit. Wah, buang itu bakso itu. Wah, seru dulu ya. Nah, kita main kiper office ini. Oh. Dan seteran ina hari Vale. Karena naman itarubo yung perkedok ina di sento-sento. Jadi center kemudian na lagaman ng perkedok. Ada di pokoknya umpit. Banyak yang bang tak tadi. Iya. Nasi guys. Oke guys ya. Nasi ini guys di rumah duka. Wih. Wih, mami ini tuh di masak kecap, masak apa sana tuh? Di apa itu mah? Bayi panggang itu. Wih. Anu rumahnya bisa. Oke. Oke, sebentar. Bagaimana keadaan di dalam? Aman dah. Iya. Tak ada bisa kalau mesti deh. Tak ada bisa kalau mesti. Lama aku tenau kalah. Mana pun dulu. Kita minta tadi. Iya. Sawara aku yang benua, tak ada bisa Columbus, tak itu kantong plastik ini mah. Mereka Patrick, dari kantong plastik ini mah. Tai, dari kantong plastik ini mah. Tai, pakai Columbus nah. Pakai Columbus udah masalah paham. Iya. Tekuan deh kita ya. Tekuan deh ya. Udang. Oke guys, kita makan dulu. Karena cerita kita. Oke, terima kasih. Nanti lagi kita lanjut kalau nenek atau oma dikasih masak dengan PT. Oke baik, terima kasih. Kita lanjut lagi.